Saya Berliana Giralani Pertiwi, NPM 191302317 dari kelas 5A akan menjelaskan mengenai tugas akhir mata kuliah komputasi, yaitu mengenai visualisasi model transisi air. Nah, di sini pada tugas akhir ini kami diberikan tugas untuk membuat simulasi transisi fase air. Di sini sebenarnya transisi fase air menjadi es itu ada beberapa macam bentuk model-model air. Nah, di sini yang saya lakukan adalah menggunakan model TIP 4P atau Transferable Interaction Potential with 4 point. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke metode. Ini adalah metode yang digunakan. Yang pertama kita mendownload file struktur air, tipologi, dan MD parameter yang disediakan. Lalu kita seperti biasa kita buka terminal Linux atau Ubuntu yang telah kita download waktu itu. Lalu kita buka struktur sample grow-nya. Lalu mengubah kotak file sample grow. Selanjutnya adalah kita solvasi molekul-molekul airnya dengan molekul-molekul air tip 4P. Lalu edit file topologi, melakukan minimalisasi energi sistem, running energi minimalisasi menggunakan ekuilibrasi pada NVT, running simulasi MD, dan simulasi 500 NS yang menggunakan beberapa waktu. Nah, tahap yang terakhir ini, simulasi 500 NS itu dilakukan selama beberapa hari karena dibutuhkan sampai 500 juta loading atau 400 juta tahap. Selanjutnya setelah tahapan ini selesai, kita diharuskan untuk membuat molekul-molekul airnya seperti biasa ketika memvisualisasikan molekul-molekul yang lainnya. Di sini yang ada beberapa hasil yang saya dapatkan, yaitu terkait dengan grafik-grafik dan juga hasil dari simulasinya. Yang pertama adalah grafik temperatur. Sini ada grafik temperatur terhadap waktu. Nah, grafik temperaturnya sangat naik dan juga turun dengan sangat ekstrim dalam setiap waktu. Lalu ini adalah grafik energi. Terhadap waktu. Nah, di sini dapat lihat bahwa energinya itu semakin bertambahnya waktu, energinya semakin menurun, atau energi yang dibutuhkan untuk terjadinya transisi fase air itu dari air ke di sini yang saya simulasikan adalah dari air menuju ke es, atau menuju dari cair ke padat. Nah, energinya semakin energi yang dibutuhkan untuk mengubah dari cair ke padat itu semakin kecil, karena kan kita tahu juga bahwa jika pembentukan es itu energinya kan keluar dari sistem atau eksoterm, sehingga energinya di sini semakin kecil semakin bertambahnya waktu. Nah, yang selanjutnya adalah hasil simulasi. Nah, ini adalah simulasi dari transisi fase air. Yang pertama bisa dilihat di sini ketika kita mainkan di distance cut-off-nya. Ketika distance cut-off-nya 1,5 atau di bawah 1,5, di sini terlihat bahwa molekul-molekul airnya itu masih
belum masih semua masih menjadi molekul air yang terpisah-pisah, belum menjadi sebuah padatan. Ketika dinaikkan, maka terlihat mulai terbentuk, mulai bergabung molekul-molekul air tersebut. Nah, di sini ketika sampai kita jadikan 2 di stand cut off-nya, maka di sini sudah terlihat bahwa hampir 3/4 bagian dari keseluruhan molekul itu sudah menyatu, atau bisa kita katakan bahwa mereka ini sudah mulai terbentuk menjadi es, sekitar 3/4 bagiannya. Hanya di bagian sekitar di pinggir-pinggirnya saja yang masih berupa molekul es. Nah, di sini heksagonal bentuknya, ada 6 sisinya. Dan jika ditambahkan terus di stand cut off-nya, maka akan semakin kompak, akan semakin padat strukturnya. Struktur dari fasa padatnya atau solidnya. Nah, di sini jika kita kurangi di stand cut off-nya, dalam artian kita simulasikan dia mencair gitu ya. Dari dia fasa padat jadi fasa cair, maka akan terlihat lagi seperti awal bahwa di sini molekul-molekulnya sudah banyak yang sudah berubah menjadi satu molekul air lagi, tidak bergabung. Jadi sudah 3/4 bagiannya adalah kembali ke fase cair, dan tinggal 1/4-nya yang masih berada di fase padat. Nah, akhirnya kita sampai kepada bagian kesimpulan. Di sini kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa yang pertama kita bisa memvisualisasikan perubahan transisi fase air dengan menggunakan visualisasi ini. Lalu untuk hasil visualisasinya, ketika diperbesar, ketika ininya diperbesar, distance cut off-nya atau jarak antar ikatannya itu diperbesar, maka itu akan hasilnya adalah simulasi bahwa dia berubah menjadi semakin padat. Ketika distance cut off-nya diperkecil, maka di situ dapat tergambar bahwa fasa berubah dari fasa padat ke cair. Lalu saya juga sebelumnya sempat mencoba bahwa di stand cut off-nya saya perbesar sampai sangat besar, tapi kemudian ketika dia sudah semakin kompak, dia kembali terurai. Nah, lalu di sini yang dapat saya simpulkan juga adalah pada grafiknya. Pada grafik energi terjadi penurunan energi, atau energinya itu dari waktu ke waktu tuh semakin berkurang, karena jika di sini kita memvisualisasikannya itu adalah dari fase cair ke fase padat, di situ bisa kita bilang bahwa terjadi perubahan dari air menjadi es. Air menjadi es ini, ketika menjadi es itu energinya itu transfer dari dalam sistem ke lingkungan atau ke semesta, sehingga terjadi penurunan suhu atau eksoteram. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.